mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan 1 hari 2 hari, seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Adanya ziarah kubur ini adalah di dalam setahun sekali pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi ada hadis yang menyatakan nggak ada dalam Islam, nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi beda. Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan? Dan juga mengganggu jalan kaum muslimin, nggak boleh. Nggak ada ala contoh. kulli halin, banyak keterangan yang lain. Apa-apa yang tidak dicontohkan, seandainya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, belum tentu tersebut adalah perkara yang disesatkan, apalagi dimusyrikan. Wa'iyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bulan Ramadan sudah di depan mata. Ada suatu tradisi yang telah mengakar rumput di kalangan warga Nahdiyin, yakni ziarah, nyekar, bahasa Jawanya mungkin nyekar. Kita semuanya berbondong-bondong datang ke makam leluhur-leluhur kita. Ada yang membersihkan makam yang sudah memang tidak dibersihkan, sudah lama tidak dibersihkan. Karena rumput, kalau di desa, rumput itu 40 hari, 30 hari itu sudah tumbuh, sudah tinggi, membuat makam kotor dan juga tidak bersih. Ada lagi yang memang tradisi di dalam menziarahi kubur sebelum Ramadan karena mudik yang dilaksanakan oleh sebagian dari warga NU karena pulang kampung, mungkin pada waktu itu ikut transmigrasi ataupun kerja merantau ke kota, sehingga ketika Ramadan tiba mereka datang silaturahim kepada sanak saudara yang hidup dan mengunjungi leluhur-leluhur mereka yang ada di tanah-tanah mereka ataupun ada di pemakaman-pemakaman yang ada di desa. Hal ini adalah suatu tradisi yang telah mengakar di kalangan warga Nahdiyin dan sampai sekarang pun itu terus dilakukan. Nah, pada video kali ini kami akan menyertakan suatu pernyataan atau dalil-dalil yang menyangkut hal tersebut, karena merebaknya media-media sosial banyak di kalangan pendakwah, para ulama yang beraliran Salafi Wahabi membid'ahkan, menyesatkan amalan tersebut dengan alasan tidak bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini saya katakan sangat keliru sekali. Hal ini saya katakan sangat bertentangan sekali dengan apa yang telah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada pembahasan pada kali ini akan kami sertakan juga dalil-dalil yang bersumber dari berbagai literasi yang pastinya sangat ilmiah. Adanya ziarah kubur ini adalah di dalam setahun sekali pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi ada hadis yang menyatakan, hadis maupun makalah maupun pernyataan dari ulama yang sangat kompetitif, yang sangat fair ada pada tempatnya. Kan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Uhudin. Jadi yazuru, berziarah siapa Rasul Uhud kepada syuhada Uhud haulin di dalam setiap tahun. Jadi berdasarkan hadis tersebut Rasulullah datang berziarah ke makam para pejuang-pejuang Uhud di dalam 1 tahun sekali, fi kulli haulin. Terus ketika Rasulullah itu berziarah ke makam yang dekat, yakni di pemakaman Baqi yang terletak ada di pinggirnya Masjid Nabawi, Rasulullah datang ke sana itu setiap minggu atau setiap pekan sekali.
Dengan artian pengkhususiaan seperti ini itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kepada segenap warga Nahdiyin dimanapun berada, teruskan tradisi-tradisi yang telah diajarkan oleh leluhur kita, karena tradisi tersebut sudah jelas bersandar kepada sanad yang sahih, bersandar kepada tradisi yang dibenarkan, yakni guru-guru kita yang terdahulu sudah mengajarkan kepada kita. Baik, di sini akan kami sertakan kaitannya beberapa literasi atau referensi hadis maupun dari berbagai macam kitab. Monggo bisa disimak bersama. Bisa kami lanjutkan kembali pembahasan kami kaitannya dengan ziarah. Baik, secara literasi di sini kami sertakan hadis Baridah. Ini juga banyak disampaikan oleh para ulama. Yang pertama kaitannya dengan perintah untuk melaksanakan ziarah kubur, bahwasanya Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sungguh saya melarang kamu dari ziarah kubur. Ini perkataan Rasulullah, ini awal Islam. Jadi di saat keimanan umat Islam pada waktu itu masih lemah, memang ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha. Maka diizinkan kepada Kanjeng Nabi untuk berziarah ke kubur ibunya, fazuruha, maka berziarah siapa Kanjeng Nabi kepada kuburnya uminya Kanjeng Nabi. Apa alasannya? Fa innaha, maka sungguhnya ziarah tazkiruh, mengingatkan apa itu ziarah, al-akhiratah, kepada akhirat. Ini yang menjadi landasan rawahu Tirmidzi. Sepakat para ulama semuanya kaitannya dengan pelaksanaan ziarah di kubur-kubur, yakni para leluhur kita. Kami lanjutkan kembali kaitannya dengan keterangan sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqh Al-Kubra, yang jadi dasar para ustadz, para jamaah mementingkan diri berziarah ke makam para wali ketika usai penutupan tawakufan kegiatan majlis taklim sebagaimana yang ditradisikan masyarakat muslim baik di Jakarta maupun sekitarnya. Artinya apa? Dalil yang di bawah ini membantah bahwasanya dari ulama Wahabi Abdul Qadir Jawas mengatakan perjalanan dalam keadaan rangka ke Wali Songo maupun yang lain, seperti pada edisi di YouTube saya yang kemarin. Ini juga menambahkan dalil ini, Yazid Jawas mengatakan hal tersebut adalah maksiat ataupun haram ataupun sesat. Maka di sini dikatakan bahwasanya Su'ilah radhiyallahu an ziyarati kubur auliya fi zamani muayyinin ma'ar rahlati ilaiha. Hal yajuzu ma'annahu yajtami'u inda tilkal kubur. Su'ilah ditanyai Syekh tadi tentang kaitannya ziarah kubur para wali fi zamanin muayyinin, dalam waktu yang ditentukan. Muayyanin, yang ditentukan, ma'ar rahlati ilaihi, rihlati ilaiha, bersama perjalanan kepada tempat tersebut. Hal yajuzu ma'annah yajtami'u inda tilkal kubur, maka intinya adalah ziyaratu kuburi auliya qurbatun mustahabbatun wa kadar rihlati ilaiha. Artinya dalam keterangan ini para ulama mengatakan bahwasanya ziarah kubur aulia, para wali, qurbatun mustahabbatun, adalah mendekatkan kesunnahan. Wa kadza, begitu juga rihlatu ilaiha, perjalanan menuju acara ziarah ke tempat tersebut. Jadi diperbolehkan adalah bahkan di sini qurbatun mustahabbatun, disunnahkan menentukan suatu waktu setelah baik di awal Ramadan yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat. Kami lanjutkan kembali Syekh Nawawi, ulama kita Ahlus Sunnah, di Nihayatuz Zain dan juga kitab-kitab yang lain, yakni di Al-Mu'jam Al-Kabir li Tabrani juz 19. Ini ada hadis kaitannya dengan orang yang berziarah setiap Jumat. Orang Wahabi mengatakan tidak boleh berziarah
dengan waktu yang ditentukan katanya. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh para ulama salafun saleh. Entah ulama Wahabi mengambil pendapat dari mana, masalahnya yang mengikuti, yang membid'ah-bid'ahkan amalan kita ketika kita berziarah di di waktu yang telah mentradisi di kalangan masyarakat. Jadi kami bacakan saja hadisnya agar kita pahami bersama untuk keyakinan kita. Intinya apa? Intinya di sini Rasulullah SAW bersabda, Man zara qabrah abawaihi, barang siapa yang mengunjungi atau ziarah di kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari kedua orang tuanya, fi kulli jum'atin. Nah, ini ada waktunya ya. Fi kulli jum'atin, setiap Jumat, ghufira lahu, maka diampuni lahu kepadanya, wa kutiba birron, dan ditulis sebagai amal baik kepada kedua orang tua. Ini keterangannya, ini dawuhnya Rasulullah SAW. Ini pukulan telak bagi mereka yang menyatakan ziarah kubur di dalam waktu yang ditentukan adalah suatu perkara yang dibid'ahkan atau disesatkan. Ini jadi perintahnya Rasulullah ini dalam setiap Jumat. Kemudian lanjutkan kembali keterangan yang lain. Ada juga hadis yang dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra abawaihi. Sama dengan tadi, cuman pembahasannya ini khususiyah. Khusus, maksud saya tidak ada tambahan yang lain. Siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tua, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, fi kulli jum'atin, setiap Jumat, ghufira lahu, diampuni dosanya, wa kutiba birron, sama ditulis dengan sebagai amal yang baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, ini masih kurang apa lagi ini. Adapun mengenai pahala haji yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang menziarahi kubur orang tuanya, terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, dari putra Sayyidina Umar yang dikenal termasuk menjadi sahabat yang banyak merawikan ribuan hadis. Insya Allah itu ribuan hadis. Kaitannya dengan salah satu hadisnya, yakni yang akan saya bacakan di bawah ini. Ini dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man zara qabra abihi wa ummihi wa ammatihi, paman, barang siapa yang berziarah ke kuburan bapaknya, ibunya, pamannya, terus siapa lagi itu, kholatihi, bibinya, au ahadin, atau salah satu min qurabatin, dari kerabat-kerabatnya, kanat lahu, adalah tetap bagi orang yang ziarah tadi, hajjatun mabruratun, apa itu ibadah haji yang mabrur. Masya Allah, ini kaitannya dengan pahala. Wa man kana zairon, dan barang siapa yang ada siapa man zairon lahum hatta yamutu, orang tersebut berziarah hatta yamutu, zarat al malaikatu qabrahu, maka orang tersebut jika berziarah terus menerus kepada kedua orang tuanya, saudaranya, atau kerabatnya, maka kelak apabila dia sudah meninggal, apa itu, para malaikat akan berziarah kepada kuburnya. Masya Allah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah alaikum. Cukup itu hanya beberapa dalil saja. Tidak mungkin akan kami sertakan semua ada di video saya ini. Karena apa? Banyak ratusan dalil. Itu pun bagi mereka yang tidak suka kepada amaliyah kita tidak akan bisa membungkam mereka, dan mereka tetap akan mencaci amaliyah-amaliyah kita. Oleh karena itu, teruskan di dalam melaksanakan tradisi-tradisi yang telah mekar di masyarakat. Sekali lagi, ulama-ulama kita
kapasitasnya, kapabilitinya, kemampuannya jauh daripada mereka-mereka yang hanya sekedar bisa membid'ah-bid'ahkan sesuatu apa yang mereka tidak pernah sampai, sesuatu yang tidak apa yang mereka tidak pernah ketahui. Kendatipun Rasulullah SAW seandainya tidak pernah memerintahkan, di situ Rasulullah tidak pernah melarang. Hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah belum tentu itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Banyak keterangan hadisnya, seperti halnya Rasulullah ketika datang kepada suatu tempat, Rasulullah tidak memakan daging yang di situ ada daging biawak. Rasulullah mengatakan tidak memakan daging tersebut karena tidak terbiasa ada di daerahnya. Ada lagi hadis yang mengatakan Rasulullah pernah diingatkan oleh sahabat Umar. Ingat Rasul, ketika Rasul tersebut dalam keadaan membaca khutbah berdiri, kemudian Rasulullah oleh Sayyidina Umar diingatkan, Rasulullah pada waktu itu khutbah berdiri di pohon kurma. Kemudian Umar mengingatkan, ya Rasulullah, seandainya engkau ada di mimbar, ada di tempat duduk, mungkin itu akan lebih baik. Kemudian Rasulullah duduk di tempat tersebut hingga sekarang. Maka di tempat mimbar, di Jumat itu adalah tempat duduk, itu adalah mengingatkan kita kepada kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mengingatkan Rasulullah. Ala kulli halin, banyak keterangan yang lain, apa-apa yang tidak dicontohkan, seandainya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, belum tentu tersebut adalah perkara yang disesatkan, apalagi dimusyrikan. Wa iyadzubillah. Syukran wa dumtum. Terus ziarah. Sampai kapan? Sampai kita diziarahi pastinya oleh anak cucu kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.